Halo guys, selamat datang di channel BSTP. Seperti yang teman-teman lihat tadi ya, dengan saldo 100.000 kita bisa profit 1 juta. Kita meresikokan dengan saldo kecil tapi bisa profit besar. Bagaimana cara melakukan entry dengan saldo kecil tapi bisa profit besar? Nah, di sini kita akan membahas bagaimana caranya melihat strong trend ya. Jadi seperti teman-teman lihat di video yang tadi. Jadi di sini saya melakukan entryan buy itu di pucuk banget ya, entry buy tapi di pucuk banget. Kenapa melakukan entryan buy di pucuk? Jadi kita melakukan follow the trend. Ini kita bisa meresikokan dengan saldo sangat kecil 100.000. Di sini 100.000 tapi bisa profit 1 juta, 1 juta lebih malah ya. 1 juta lebih ya. Saya menggunakan broker Exness di sini dengan spread yang sangat-sangat tipis banget ya, dan play dengan tinggi banget. Dan saya juga sempat kirim ke grup juga. Di sini sebelum marketnya play dengan kenceng ya. Di sini kita melakukan pending order buy limit dan ke trigger lalu play dengan kenceng lagi. Wow. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya melihat strong trend di dalam market dan cara masuk entry ke dalam market dengan saldo kecil. Tapi sebelum kita mulai, bantu like, comment, dan subscribe. Bantu share juga ke teman-teman lainnya supaya channel BSTP terus berkembang. Jadi bagaimana caranya melihat strong trend di dalam market dan bagaimana caranya melakukan entry ya guys ya. Oke, di sini kita membutuhkan yang namanya indikator Bollinger Band atau Bollinger Band ya. Bisa menggunakan indikator Bollinger Band atau EMA 20. Ini sama ya, Bollinger Band atau EMA 20. Tapi di sini saya memilih menggunakan Bollinger Band. Ini untuk melihat strong trend saja, untuk mengkonfirmasi biasnya, directionnya mau kemana ya. Kita menggunakan Bollinger Band. Teman-teman bisa perhatikan yang di tengah ini namanya middle band ya, middle band. Yang di atas ini upper band, yang di bawah ini adalah lower band. Jadi ketika dia breakout dari middle bandnya ini ya, kita bisa melihat price action. Di sebelah kiri pun breakout resisten ya. Di sini kita sudah mencari atau bias entry-nya untuk melakukan entryan buy. Jadi kita akan melakukan follow the trend. Untuk masuk ke dalam market kita nggak bisa langsung ketika dia breakout kita langsung entryan buy, karena kita takut adanya terkoreksi ya, ada koreksi atau adanya retest di dalam market. Itulah kita hanya menggunakan Bollinger Band ini hanya untuk melihat biasnya, yaitu directionnya market ini mau kemana, atau untuk melihat strong trendnya kemana ya. Jadi setelah melihat arah market ya, ini kita hapus saja ya, kita ilangin aja. Kita ilangin. Oke, lalu kita ke M15 atau ke M5 ya di sini. Jadi setelah kita menemukan direction atau bias entry dari H1, kan di H1 kita udah tahu bahwa marketnya lagi strong trend ya. Jadi kemarin saya melakukan entryan buy itu di mana, Bang? Jadi saya melakukan entryan buy itu dengan cara kita mencari yang namanya order block. Order block itu sama. Order block tuh ada satu candle koreksi lalu terjadi kenaikan drastis ya. Tapi kita harus tahu mana tuh order block yang benar-benar order block. Ada kan tuh order block yang palsu gitu ya. Order block udah ada tapi malah lolos gitu. Order block yang bagus itu harus diikuti dengan breakout resisten atau breakout support, lalu di bawah itu ada order block. Kayak gitu ya. Jadi kalau nggak ada break resisten atau breakout support itu bukan order block yang bagus. Bisa digunakan tapi mungkin hanya sekedar atau menjadi candle koreksian. Ini kita dapat order block. Di sini kemarin tempat saya melakukan entryan buy. Meskipun dia berada di pucuk banget, atau di sebelah kiri pun bisa kita perhatikan. Di sebelah kiri itu namanya tuh history ya. Jadi history dengan price action, mana yang akan kita pilih? Kalau saya akan menggunakan price action. Bisa saja kita menggunakan yang namanya history di sini. Misalkan di sebelah kiri itu ada supply area, ada fair value gap. Kita bisa menggunakannya, tentunya kita menunggu candle konfirmasi seperti yang saya bilang kemarin, breakoutnya atau terjadi candle konfirmasi ya. Tapi kalau tidak ada candle konfirmasi, kita follow the trend saja. Jadi caranya itu adalah mencari order block. Kita sudah dapat order block di sini. Ketika dia ada order block diikuti dengan breakout resisten ya, ada break dari resisten di sini. Teman-teman bisa lihat juga di sini ada fair value gap ya. Ada momentum yang lumayan kuat di sini. Candle yang ini nggak berhasil nutup candle sebelumnya. Jadi di sini terbentuklah gap. Gap di sini sewaktu-waktu akan tertutup. Itu sebagai pertimbangan ketika dia balik retest kita ambil posisi buy. Tapi kita ambil buy di order block ya untuk mencari keamanan, men. Fair value gap hanya sebuah direction bahwa di sini ada fair value gap, ada kemungkinan untuk turun koreksi. Kita ambil order blocknya saja, cari aman gitu ya. Dan teman-teman bisa perhatikan
dia play kencang banget ya. Play itu sekitar berapa pip ya, saya entry cuma 0,06 ya kalau nggak salah, tapi saya TP cuma 100 pip loh. Saya TP cuma 100 pip dan itu masih kencang banget naiknya. Jadi ketika dia breakout dari middle band, itu harus teman-teman cek sebelah kiri ada nggak, memang benar-benar dia break middle band ini bagus nggak, ada nggak resisten di sebelah kiri. Cara melihat resisten kalau belum jeli ya, kita bisa menggunakan line. Teman-teman bisa perhatikan ya di sebelah kiri nih, di sini ada resisten di breakout ya. Itu adalah konfirmasi kita akan melakukan entryan buy atau cari posisi buy. Kira-kira itu adalah kuncinya men, kita mengetahui bias atau direction market tuh mau kemana. Oke, kalau teman-teman punya pertanyaan tentang video yang ini, teman-teman bisa join di grup Telegram gratis ya. Saya sering mengadakan trading bareng via Google Meet setiap malam Senin sampai Jumat. Oke, mungkin segitu aja video hari ini. Thanks for support and see you the next video man. Peace.